sampaikan selamat datang di kampus Institut Pendidikan Nusantara Global. Kemudian ucapan saya yang kedua itu adalah selamat bagi yang sudah daftar di Institut Pendidikan Nusantara Global, karena sebentar lagi pendaftaran akan segera ditutup. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalian masuk, kalian berada di rel atau di jalan yang benar bersama kami. Jadi kalian tidak sendiri untuk maju bersama di Institut Pendidikan Nusantara Global. Kalau kalian di sini, rata-rata kalian ini adalah fresh graduate baru lulus SMA. Kalau boleh saya kasih tahu, di Indonesia ini ada berapa persen orang yang sarjana? Ada yang tahu? Jumlahnya adalah hanya 8% penduduk Indonesia yang bergelar sarjana. Ada 8%. Sisanya ada berapa jadinya? Ada 92% itu tidak sarjana. Dan kalian itu sebentar lagi akan jadi sarjana. Ya, tinggal berapa tahun? Tinggal 4 tahun lagi ya, tinggal 8 semester lagi. Di kalian itu harus bersyukur sebenarnya sudah berada di 8% itu. Jangan kira kalian itu nanti sarjana ini. Enggak, masih 8% ya di Indonesia ini. Jadi kalian itu masih berada di puncak tertinggi di sini yang berani mengenyam pendidikan tinggi. Karena apa? Banyak cobaannya kalau di lapangan setelah selesai SMA. Ini wah kelulusan, coret ini. Bahkan ketika kalian nantinya ketika semester 1, semester 2, semester 3 tidak sunnah atau bahkan wajib kalian itu akan dibandingkan dengan tetangga kalian yang kalian kan memutuskan ini sekarang, memutuskan untuk lanjut kuliah, sedangkan tetangga kalian itu memutuskan untuk kerja. Ketika semester 2, semester 3 kalian pasti akan dibandingkan. Jadi sengaja saya akan ceritakan sekarang ini supaya kalian tidak kaget ya. Kemudian langsung kerja, itu ibaratnya petani itu menanam pola nangka. Kacang panjang ya. Kondek ya, lupa sih. Kacang panjang ya. Kondek. Pada kena kerja talak pola nangka. Kacang panjang. Jelas tengok, jelas berbuat, jelas mau hasil, jelas kau jual, jelas mau TP. Lagu apa? Sedih, semendak harus panen lagu pak. Lagu lamun selesai lulus SMA, lulus SMK, lulus madrasah aliyah, lanjut pada kampus kuliah. Perguruan tinggi pada dengan gaji petani itu atau orang tua kita menanam buah kelapa. Setahun 2 tahun enggak peringkat doang. Ini kalau 4 tahun, kalaupun berdua paling sakit. Dua namun dia aduh buka puasa udah 2 tahun. Dengan negara tidak es. Lalu lamun sampai beberapa tahun kemudian maka berdua sampai tua malahan bayi baru sih mau merasa saran dolon buatnya itu karena acara seperti ini kita sudah laksanakan sejak tahun 2018 ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka kalian adalah angkatan yang ke-7. Sangat berbahagia sekali di siang hari ini Institut Pendidikan Nusantara Global khususnya masih
eksis ya, sampai dengan angkatan yang ke-7 tidak terasa. Karena ingat saya dulu ketika tahun 2018, 2019 itu kami penuh kekhawatiran akan ada atau tidaknya mahasiswa. Nah, tapi dengan kalian yang datang di sini, mudah-mudahan nanti bisa kita fasilitasi dengan hal-hal yang positif, baik dari segala hal yang menyangkut masalah pelayanan, baik itu di akademik maupun di pelayanan berkaitan dengan beasiswa ya. Alhamdulillahnya tahun 2020 itu kita bisa menyalurkan beasiswa sejumlah 126 orang, maka bisa mengcover semua beasiswa. Nah, sehingga yang tidak punya kesempatan dapat beasiswa KIP kuliah itu terkendala usia, mungkin ada yang sudah lewat masa syarat minimum kelulusan atau ada yang tidak dapat secara administrasi, maka bisa kita kompensasi dengan tidak dibebankan SPP. Kemudian tahun 2021 kita mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu sejumlah 155 orang. 155 orang. Yang sekarang itu ada di semester 6 makhluk-makhluk yang itu. Ada 155 orang, maka bisa mengcover semua mahasiswa sehingga tidak dibebankan SPP lagi. Kemudian di tahun 2022 kita mendapatkan beasiswa sejumlah intinya mendekati angka 100, saya lupa 90 atau berapa tahun 2023. Nah, kemudian tahun 2023 yang kemarin kita mendapatkan 2 jenis beasiswa. Ada namanya KIP Kuliah Merdeka Belajar, KIP Kuliah Merdeka, sama KIP Kuliah BBB. Nah, makanya diminta untuk foto. Nah, cuman yang saya fokus ke tiga syarat administratif ya. Jadinya KTP, KK dan ijazah ini pastikan 3 data ini sinkron ya. Jadi antara ijazah, KTP, KK harus sinkron. Baik nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, begitu itu harus sinkron, harus sama. Kalau nggak sama gimana? Ya dirubah, diperbaiki. Kemudian itu ya yang poin-poin pentingnya. Kemudian yang kedua tadi masalah akun kartu Indonesia Pintar kuliahnya. Nah itu harus dilengkapi ya. Nah, itu harus dilengkapi. Gimana caranya? Ya mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan dosen prekomnya. Kalau memang kalian bisa lakukan langsung. Itu dilengkapi semuanya. Di sana ada banyak sekali permintaan di dalam akun KIP kuliahnya itu, sehingga nanti Bapak Wakil Rektor 2 itu enak untuk tinggal mencalonkan. Ruang di sana. Nanti kalau memang kalian harus terpaksa melakukan perbaikan data di KK ataupun KTP, KK saja sih sebenarnya, karena otomatis kan kalau KTP. Nah itu nanti akan dilakukan segera, langsung ke Dukcapil ataupun ke desa apa begitu datanya. Nah itu segera dilakukan perbaikan biar datanya tidak bermasalah. Nah ini karena bukan kaitannya hanya dengan beasiswa saja, tapi terus sampai dengan status kalian nanti sebagai mahasiswa sampai menjadi alumni akan ditentukan oleh administrasi yang benar tadi gitu. Ya. Mau bertanya, apakah akun KIP kuliah 2023 masih berlaku apa tidak? Sebelum saya menjawab, bahwa untuk menjadi calon penerima KIP kuliah untuk tahun 2024 itu paling lama lulus tahun 2022. Nah, 3 tahun terakhir. Maka
dari yang hadir hari ini ketika masih kategori lulus tahun 2022, 2023, dan 2024 itu bisa menjadi calon penerima KIP kuliah. Kemudian kalaupun sudah membuat akun tahun 2022 atau 2023, akunnya itu masih tetap bisa dipakai. Nah, tetapi nanti ketika kamu login di akunnya tersebut, ada di permintaan untuk perbaharui data. Nah, nanti ada berkas, ada di bawah berkas 2023, kan? Maka nanti diminta untuk mengupdate ke data 2024. Dengan setahu saya itu nanti diisi ulang untuk beberapa item seperti foto dan seterusnya, itu diminta untuk diupload ulang. Nah, tapi bisa dipakai. Nah, kemudian kalaupun kalian lupa akunnya, ya, misalkan kode akses dan nomor pendaftaran dan kode aksesnya lupa, maka ada menu kirim ulang password atau reset password. Yang penting kalian ingat email yang dipakai untuk mendaftarkannya. Bagaimana kalau lupa emailnya? Nah, nanti bisa langsung ke dosen prekom. Nanti dosen prekom yang meminta ke kampus untuk mencari solusi. Maka kalian harus mantapkan diri masuk ke prodi apa. Karena ketika nanti penetapan beasiswa kemudian kamu pindah prodi, itu akan terblacklist seumur hidup sebagai penerima beasiswa KIP kuliah. Pindah prodi, apalagi pindah kampus, itu nanti terhitung mengundurkan diri. Maka tidak ada peluang lagi dapat beasiswa KIP kuliah. Kemudian itu yang perlu kalian pikirkan, ya. Kemudian di sini ada 6 prodi. Maka di setiap prodi itu diberikan kuota sama rata. Jadinya kalau kebetulan kuota beasiswa banyak, maka akan distribusikan semua. Kalau sedikit, misalkan ada 60 kuota, ya bagi-bagi 10. Mungkin ada yang kesulitan di lapangan, Pak, saya belum ambil ijazah, misalnya di sekolah atau di madrasahnya, karena harus nebus sekian belas ribu misalnya. Yang ada hanya SKL saja, kan? Jadi kami mempermudah, ya, kalau misalnya kesulitan di SMA atau di MA-nya, boleh memfotokopi ijazah SMP-nya, namun harus disertai dengan fotokopi SKL-nya. Untuk ijazah SMP nanti akan kita gunakan di bagian akademik untuk pembuatan NIM, karena nama mahasiswa di PD Dikti itu tidak boleh berbeda dengan nama mahasiswa ketika kalian SMP atau SMA. Seperti itu. Kenapa kita minta SKL-nya? Di sana tertera NISN yang ada 10 digit di situ. Bagi yang jumlahnya ada 8 digit, itu ada masalah berarti di situ nanti akan bermasalah dengan pengurusan KIP kuliahnya.